Ini Anda bisa melihat ya berbagai organ endokrin ya, hipotalamus, hipofisis, kemudian kelenjar pineal, tiroid, kemudian paratiroid di sebaliknya tiroid, dan kelenjar timus, kemudian kelenjar adrenalis, pankreas, ovarium, testis. Struktur hipotalamus dan hipofisis dalam gambaran yang ada di tayangan ya, ini Anda sudah sering melihat ya. Jadi ini hipotalamus kemudian hipofisis. Kita bisa melihat di sini batang infundibulum ya, sini. Jadi ini di dalam hipotalamus ini ada neuron-neuron paraventrikular nukleus, kemudian nukleus supraoptik. Kemudian ini dibawa ke arah hipofisis, pars nervosa, ya. Kemudian hipofisis pars distalis. Ya. Yang ini ya neuronnya adalah optik. Jadi ini mensekresikan suatu sekret hormon tertentu, kemudian ini di sini menstimulasi hormon yang ada di sini agar disekresikan menghasilkan. Kalau yang ini sekretnya langsung dituangkan di daerah hipofisis pars nervosa. Kalau yang ini lewat pembuluh darah yang pars distalis. Yang neurosekresi sel, ini neurosekresi sel. Ini paraventricular nucleus dan supraoptik nucleus. Hubungan antara hipotalamus dan hipofisis ya. Jadi yang bagian sini ini adalah lewat darah ya. Kalau ini lewat neural, hubungan saraf, ini hubungan darah kalau sini. Artinya ada pembuluh darah ini, hipofisial, portal vena, porta hipofisial. Hipofisis atau kelenjar pituitari terletak di bawah otak dalam rongga resonansi sphenoid, letaknya di sela tursida. Nah, kelenjar hipofisis tersebut dikenal sebagai master gland atau master of gland. Ya. Nah, ada di bawah pengaruh hipotalamus. Jadi yang master of gland itu hipofisis, bukan hipotalamus ya. Hipofisis di bawah pengaruh hipotalamus. Keduanya terhubung melalui struktur seperti tangkai, yaitu infundibulum yang bentuknya seperti leher tadi, bentuk sistem portal hipotalamo-hipofisis. Suplai darah berasal dari arteri karotid interna. Arteri karotid interna ya, bercabang menjadi arteri hipofisis superior. Nah, memperdarai eminensia mediana dan tangkai infundibular. Dan arteri hipofisis inferior. Dan memperdarai terutama neurohipofisis. Itu hubungan antara hipotalamus dan hipofisis. Ya. Jadi yang ada hubungan neural dan ada yang hubungan darah plexus. Tadi ada pembuluh darah sistem portal hipotalamus hipofisis.
Ya. Hipofisis terletak di tulang sela tursika. Ya, ini bentuknya kacang polong. Panjangnya 1 sampai 1,5 cm. Beratnya 0,5 gram. Nah, kalau dilihat secara makroskopis, ya, bagian yang adenohipofisis, yaitu yang anterior, secara langsung makroskopis itu lunak kemerahan. Ya, kalau yang neurohipofisis, yang posterior agak putih, ya, karena ini hubungannya hubungan saraf, jadi ada selubung mielin di situ, ya, jadi warnanya putih. Sedangkan yang adenohipofisis kan tadi ada hubungan pembuluh darah, jadi sekretnya dituangkan di pembuluh darah, jadi ada sistem berdarah-darah di situ sehingga warnanya lunak kemerahan. Kalau secara anatomis, lobus anterior adalah pars distalis, yang posterior disebut pars nervosa dan pars intermedia. Nervosa dan intermedia. Ketika embrional, ya, itu berasal dari ektodermal, ya, dari lapisan ektoderm, kemudian terbentuk yang terjadi adalah neuroektodermal, saraf yang berasal dari ektoderm. Itu nah ini sekarang, ya, sekarang kita lihat salah saya, ya, ini jadi itu skematis gambaran dari hipofisis, ya. Jadi kolom yang pertama itu bagian, kemudian komponen sel penyusun, kemudian hormon yang dihasilkan dan fungsinya. Ini bagiannya, sel-selnya, hormon dan fungsinya. Ini adalah yang pertama, adenohipofisis pars distalis. Ya. Kemudian di bawahnya tuberalis dan banyak lagi ada intermedia. Yang pars distalis itu tersusun oleh sel-sel yaitu asidofil. Asidofil bentuknya bulat, eosinofilik. Kelihatan nggak di sini? Oh, kurang turun. Ya. Nanti kalau Anda lihat di PPT nanti digeser turun, ya. Di studi yang pertama itu adalah asidofil. Jadi pars distalis ini menyusun 75% dari adenohipofisis, dilapisi kapsul fibrosa tipis. Ini 75%, ya. Kemudian di kolom yang kedua itu dituliskan asidofil, komponen sel penyusunnya. Asidofil itu sel yang bersifat suka asam. Jadi dia bulat, eosinofilik, ya. Dia eosinofilik, ya, dan bergranular. Punya granular, eosin. Terdiri dari somatotrop dan mamotrop. Sudah nampak di situ. Somatotrop dan mamotrop. Ya. Sedangkan kolom yang berikutnya itu hormon yang dihasilkan, GH dan PRL, prolaktin. Ya, kelihatan. Ini GH untuk pertumbuhan, somatotrop, ya, sedangkan mamotrop prolaktin untuk sekresi air susu, prolaktin. Nah, sel berikutnya adalah yang basofil.
ini berasal dari dibandingkan, bukan berasal, maaf, lebih besar dibandingkan dari asidofil, lebih gelap dan bersifat basofilik. Jenisnya gonadotrop dan kortikotrop serta tirotrop. Yang gonadotrop itu FSH dan LH jenisnya, hormonnya, ya, yang berfungsi untuk stimulasi sekresi estrogen dan progesteron. Nah, kemudian juga maturasi oosit, lalu menstimulasi produksi sperma dan testosteron. Hormon berikutnya yang basofil, ya, kortikotrop, sifatnya ini kortikotrop, ya. Kemudian jenisnya adalah ACTH, adenokortikotropik hormon, ya. Fungsinya menstimulasi adrenal korteks adrenal atau kelenjar adrenal bagian korteks, ya, untuk mensekresikan kortisol, glukokortikoid, ya. Yang berikutnya adalah beta lipotropin. Ini meningkatkan metabolisme lemak lipo, ya. Nah, jenis yang ketiga sifatnya tirotrop, yaitu hormonnya namanya TSH, tiroidropik hormon. Tiroid apa ya, saya agak lupa ini. Tiroidropik hormon, ya. Pengkontrol sekresi dan aktivitas sekresi tiroid. Ya. Jadi dihasilkan oleh kelenjar ini hipofisis. Ya. Ini nanti kan targetnya kan kelenjar tiroid. Kemudian berikutnya adalah kromofob. Jernih, tidak ada atau sedikit memiliki granul sekretorik. Jenisnya sel induk, sel kromofil, atau bisa asidofil atau basidofil, dan sel folikular. Ini penyokong dan fagositik. Jadi ada apa tadi? 3, ya. Asidofil, basofil, dan kromofob. Yang adenohipofisis. Kemudian yang pars tuberalis. Yang pars tuberalis ini mengelilingi infundibulum dari neurohipofisis. Mengelilingi infundibulum dari neurohipofisis. Baik, aku tunjukkan. Ke sini. Ya. Dari aspek neurohipofisis. Ya. Kemudian komponen sel penyusulnya didominasi oleh gonadotrop atau bersifat basofil. Gonadotrop, ya. Ini apa yang dihasilkan hormonnya adalah FSH, LH. Jadi fungsinya sama dengan di atas, ya, FSH, LH. Sama dengan bagian distalis. Kemudian berikutnya pars intermedia. Bagian zona tipis antara pars distalis dengan pars nervosa, neurohipofisis. Ya. Kemudian juga ini berkembang dari dinding dorsal kantong hipofisis. Biasanya terdiri dari kista berisi koloid. Jenis komponen penyusunnya bersifat basofil. Lalu bagaimana hormon yang dihasilkan?
sel kortikotrop menghasilkan MSH dan kemudian LPH, kemudian beta endorfin, ya. Di mana yang MSH itu meningkatkan aktivitas melanosit, yang LPH itu sama dengan di atas LPH. Di atas apa sudah ada? Nah, lipoid. Ya, kemudian sebentar saya. Beta memiliki efek analgesik, turut berperan dalam keadaan stres, obesitas, diabetes, dan alkoholisme. Di atas apa ada LPH? LH. Ini Ibu kurang begitu jelas ini ya, dari terus terang yang ini LPH, pada di atas tidak ada. Nanti kita lihat di sumbernya ya. Lipotropin ini berarti. LP itu lipotropin. LP. Kemudian lihat gambar di sebelahnya, gambar histologi ya. Pituitary atau hipofisis, anterior lobus pars distalis. Anda bisa perhatikan sel-sel yang asidofil. Kemudian yang basofil, dan chromofobes. Ya, jadi ini kromofil, kromofob. Bisa asidofil, bisa basofil. Itu histologi dari hipofisis. Ya. Tadi adeno ya. Sekarang yang neurohipofisis. Neurohipofisis berasal dari tunas yang tumbuh dari dasar di ensefalon. Terdiri dari dua macam struktur, yaitu pars nervosa, tidak mengandung sel sekretorik atau infundibular processus. Kemudian infundibulum yang terdiri dari neural stalk menghubungkan hipofisis dan hipotalamus. Ya. Ini tersusun dari serabut saraf yang tak bermielin. 100.000 akson dari neurosekretorik yang terletak di nukleus supraoptikus dan nukleus paraventricularis. Jadi kelihatan. Ya. Ada 100.000 akson. Maaf ya, tadi Ibu bukan bermielin ya, ternyata tidak bermielin. Tapi warnanya memang tidak merah, cenderung ke putih karena tidak ada pembuluh darah di sini. Tidak terkait dengan pembuluh darah. Kemudian ada sel pituisit, yaitu berupa neuroglia. Neuroglia itu adalah sel jaringan saraf, sel pada jaringan saraf. Jadi jaringan saraf itu ya terdiri dari sel saraf, neuron, dan jaringan ikat saraf. Jadi yang namanya neuroglia itu adalah jaringan ikat saraf. Pituisit khususnya di sini ya. Lalu hormonnya adalah ADH, antidiuretik hormon. Disebut juga dengan vasopresin. Dan yang kedua adalah oksitosin. Aspek histologi dari neurohipofisis, coba kita lihat ini sel-sel pituisit. Kemudian pars nervosa yang ini ya, intermedia ini, distalis. Distalis kan ya banyak merah tadi tuh, nervosa agak keputihan, tidak merah. Ini kan ada pembuluh darah. Jadi sekretnya dituangkan ke darah. Kalau ini kan langsung ke bagian
hipofisis tadi. Adapun hormon yang dihasilkan adalah ADH yang pertama, antidiuretik hormon atau vasopresin oleh nukleus supraoptikus, jadi yang mensekresikan nukleus supraoptikus. Menurunkan produksi urin dengan cara meningkatkan permeabilitas ductus colligens terhadap air. Fungsi ADH. Kemudian yang kedua adalah hormon oksitosin, dihasilkan oleh nukleus paraventricularis. Ini fungsinya meningkatkan kontraksi uterus ketika melahirkan dan menstimulasi pengeluaran air susu atau ejeksi susu atau milk leg down. Jadi keluarnya, bukan sekresinya, bukan pembentukannya, jadi keluarnya. Nah, setelah dihasilkan di hipotalamus, ya, hormon-hormon tersebut atau kedua hormon ini akan ditransportkan ke pars nervosa, ya, pars anterior, dan terakumulasi di badan Hering atau badan neuroskretorik yang bersifat granul eosinofilik. Di permukaan granul tersebut terdapat protein pembawa. Di permukaan granulnya terdapat protein pembawa yang disebut neuropisin 1 dan 2. Nantinya impuls saraf akan merangsang pengeluaran peptida dari badan Hering sehingga sekretnya beredar di dalam aliran darah. Jadi dirangsang untuk dikeluarkan di aliran darah. Itu tadi hipofisis. Sekarang kelenjar yang levelnya, stratanya di bawah hipofisis. Ya. Kita ambil kelenjar tiroid. Jadi yang pertama kan hipotalamus. Tidak terlalu kita bahas ya. Kemudian hipofisis sebagai master of gland. Sekarang tiroid. Letaknya di leher, melekat pada laring dan trakea. Berbentuknya kupu-kupu dan terletak di cervical, tepatnya di anterior laring, daerah leher. Kelenjar ini berasal dari endoderm usus depan berdekatan dengan badan lidah, bakal lidah maksud saya. Kemudian lobus lateral kanan dan kiri dihubungkan oleh isthmus yang terletak di anterior trakea, beratnya 30 gram, suplai darahnya 80-120 ml per menit. Kemudian hormon yang dihasilkan adalah tirosin atau tiroksin T4 dan iodotironin T3 yang berperan penting dalam pertumbuhan, diferensiasi sel, kontrol laju metabolisme basal, serta konsumsi oksigen. Selain itu, hormon ini peran pula dalam metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein. Strukturnya terdapat 2 kapsul pembungkus, yang luar outer valve kapsul and inner through kapsul. Jadi kapsul yang sebenarnya adalah yang di dalam. Ya, gambaran histologisnya, ya. Ini daerah laring, kemudian ini thyroid gland. Bentuknya kupu-kupu, ini dari depan. Isthmus kelihatan. Kemudian aspek belakang ini akan kelihatan paratiroid di belakangnya. Secara histologi nampak seperti ini. Jadi tiroid ya, dengan folikel-folikelnya ini dan si sel dan sel-sel C. Kemudian di belakangnya ada sel chief paratiroid. Ya. Kalau kita lihat secara mikroskopis, parenkim tiroid disusun oleh struktur sel epitelial dan sel folikular. Yang sel epitelial berbentuk lingkaran disebut folikel.
tiroid. Lingkaran oligotiroid. Ya. Berisi koloid terdiri dari glikoprotein tiroglobulin. Merupakan prekursor untuk hormon yang aktif, jadi digunakan lebih dari 3 bulan tanpa sintesis baru, jadi awet. Kemudian berikutnya adalah sel folikular. Ini gepeng. Dan lumennya penuh berisi koloid, menandakan bahwa kelenjarnya inaktif. Jadi kalau lumennya banyak isinya, dia akan pipi ya. Itu menandakan kelenjarnya inaktif. Kalau lumennya kosong, tidak ada isinya, maka kelenjarnya aktif. Sel folikular inti bulat daerah basal yang kaya dengan retikulum endoplasma, kasar dan darah apikal menghadap ke lumen. Terdapat kompleks Golgi dan granul skretorik berisi koloid. Sel epitelial, sel folikular, dan yang berikutnya sel parafolikular. Sel parafolikular, ya. Sel parafolikular, bentar ya. Ya. Berasal dari crista neuralis, berukuran lebih besar dan terpulas lebih pucat, lebih sedikit retikulum endoplasmik kasar dan granul hormon polipeptida. Nah, ini menghasilkan kalsitonin yang menghambat resorpsi tulang oleh osteoklas. Jadi epitelial, folikular, dan parafolikular, dan masing-masing ciri-cirinya. Nah, ini kelenjar paratiroid. 4 buah kelenjar, ada 4 buah ya. Beratnya total 0,4 gram, terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini berasal dari endoderm, tepatnya adalah kantong faringeal ketiga, kelenjar atau kelenjar superior, dan keempat itu kelenjar inferior. Dua jenis sel yang menyusun kelenjar paratiroid adalah sel prinsipal, chief cell. Jumlahnya banyak, berbentuk poligonal kecil, dengan inti bulat, sitoplasmanya sedikit dan pucat. Nah, ini jelas kelihatan. Ini menghasilkan PTH, yaitu paratiroid hormon, yang mengatur kadar kalsium, magnesium, dan fosfat. Yang kedua adalah sel oksifil. Sel oksifil terkadang dijumpai dalam jumlah sedikit, ukurannya lebih besar, dengan sitoplasma asidofil dan bentuk mitokondria abnormal. Beberapa sel oksifil menunjukkan kadar PTH yang rendah. Anda bisa lihat di samping itu oksifil sel dan chief cell. Chief cell ukurannya akan lebih besar oksifil ya. Ini chief cell yang kecil-kecil. Fungsi paratiroid hormon ya, meningkatkan absorpsi Ca oleh usus dengan bantuan vitamin D, kemudian membantu reabsorpsi fosfat oleh ginjal, bersifat antagonis terhadap tirokalsitonin, kemudian meningkatkan kecepatan reabsorpsi tulang oleh osteoklas, ya, dan meningkatkan reabsorpsi Ca oleh tubulus ginjal. Jika terjadi gangguan ya pada paratiroid kelenjar ya, atau
hormon ya. Itu bisa ada dua macam. Kalau hiperparatiroid maka osteosit fibrosakistika. Jadi tulang mudah patah. Hiper banyak. Jadi meningkatkan absorpsi A oleh usus. Sebetulnya ini dikandung vitamin D yang ini yang masalahnya meningkatkan kecepatan reabsorpsi tulang oleh osteoklas. Nih. Makanya bisa tulang mudah patah. Kemudian jika kekurangan maka akan terjadi tetani atau kejang. Nah, kekurangan kejang-kejang. Ya. Ya. Sekarang kelenjar adrenalis atau suprarenalis. Secara histologi bisa dibagi menjadi dua, yaitu medula dan korteks. Korteks dan medula, korteks yang luar. Ya. Yang korteks ini bisa dibagi menjadi zona-zona, ini kapsul, zona glomerulosa, fasciculata, dan zona reticularis. Kemudian yang medula, di situ ada sel-sel kromafin. Ya. Terletak di kutub atas ginjal berbentuk bulan sabit pipi dengan panjang 46 cm dan lebar 1-2 cm. 1-2 cm. Ini suprarenal. Berat keduanya adalah 8 gram. Ya, dari kanan kiri. Dua pasangan tadi 8 gram. Dan ada dua dari suprarenalis ginjal kanan ataupun yang satu di ginjal kiri. Tiap kelenjar ditutup oleh kapsul jaringan ikat yang padat dan bagian stromanya kaya akan serat retikularis yang mendukung sel-sel sekretorik. Nah, ini ringkasan mengenai struktur histologi suprarenalis. Ya. Jadi itu yang kolom pertama adalah bagian, yang kolom kedua komponen sel penyusun, kemudian yang ketiga hormon yang dihasilkan, dan yang keempat adalah fungsinya. Bagian yang pertama adalah korteks adrenal. Nih, korteks adrenal ya. Berasal dari mesoderm. Spanik intermediate. Kemudian lapisan perifer berwarna kekuningan. Ya. Kemudian memiliki karakteristik sel pensekresi steroid. Jadi steroid itu sel hormon yang berasal dari kolesterol. Sel-selnya, hormonnya ini pensekresi steroid hormon maksudnya. Steroid itu hormon yang dibuat dari kolesterol. Kemudian mitokondria selain menghasilkan ATP, memiliki enzim untuk mengkonversi kolesterol menjadi progesteron. Bisa juga menghasilkan progesteron. Ya. Hormon steroid tidak disimpan di dalam granul karena berat molekul yang kecil dan larut lipid sehingga bebas berdifusi melalui plasma. Ini bagian korteks yang atas tadi ya. Kemudian komponen sel penyusunnya ya. Komponen sel penyusunnya ini zona
Glomerulosa 15%. Kecil-kecil tulisannya. Ya ini. Kemudian zona terluar, glomerulosa akan terluar ya, dengan sel tersusun rapat, bulat atau piramid yang dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Kemudian yang kedua adalah zona vasikulata, 65-80%. Sel berbentuk polihedral yang tersusun membentuk korda yang panjang, lalu terdiri dari satu atau dua lapisan yang dipisahkan oleh kapiler sinusoid bertingkap, fenestrated, ya. Kemudian berisi droplet lipid sehingga pada sediaan tempat vakuolanya atau spons. Sehingga pada preparat ya, tempatnya adalah vakuola atau spons. Berikutnya ini zona reticularis 10%. Lapisan terdalam di mana sel tersusun dalam korda yang tidak teratur. Terdiri dari sedikit droplet dan banyak pigmen lipofusin sehingga terpulas lebih apa ini ya? lebih gelap lipofusin ya. Jadi yang kortek tadi hormon yang dihasilkan ada kolom yang ketiga yaitu mineralokortikoid atau aldosteron berasal dari zona paling luar. Kemudian ini fungsinya apa? Mempengaruhi reabsorpsi natrium, kalium, dan air oleh sel epitel. Lalu aldosteron sendiri menstimulasi reabsorpsi natrium pada tubulus contortus distal. Jadi mineralokortikoid juga ada aldosteron juga. Kemudian yang zona vasikulata hormonnya adalah glukokortikoid dikendalikan oleh ACTH kortisol. ACTH, adenokortikotropik hormon, yaitu kortisol. Nah, ini pengendalinya ACTH. Sebagian kecil androgen. Ada sebagian kecil androgen. Fungsinya merangsang gluconeogenesis, kemudian juga mobilisasi lemak untuk energi kan ini, memecahkan protein dari otot dan menekan respons imun. Itu hormon-hormon gluconeogenesis. Jadi dia nanti ini untuk menghasilkan energi di sini. Kemudian berikutnya zona reticularis. Hormonnya dihidroepiandrosteron, DHEA, dalam jumlah sedikit yang dikontrol oleh ACTH. Di sini akan diubah menjadi testosteron pada beberapa jaringan dan memiliki efek maskulinisasi. Ya, efek maskulinisasi yang berasal dari testosteron. Ini tadi kan asalnya dari reticularisnya. Ini yang steroid hormon. Steroid hormon kan jadi testosteron. Ya. Ini jadi meskipun jenisnya bukan laki-laki, di sini bisa mendapatkan testosteron dari sini. Medula adrenal yang ketiga berasal dari crista neuralis, berwarna coklat kemerahan, tersusun dari sel yang besar dan polihedral, membentuk korda dan disokong oleh serat reticularis. Komponennya sel kromafin dan sel ganglion. Jenisnya adalah hormonnya yang dihasilkan adalah katekolamin, yaitu adrenalin dan noradrenalin. Nah, ini dihasilkan dalam jumlah besar dalam keadaan
fight or flight. Jadi dalam kondisi mempertahankan, tadi kondisi stres, mempertahankan hidup, mempertahankan sesuatu, ya. Menyebabkan vasokonstriksi, meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan glukosa darah. Ketika stres maka perlu energi. Jadi ini meningkatkan glukosa darah dan juga tekanan darah. Ya, hormon stres. Jadi dari medula adrenal. Kemudian berikutnya badan pineal. Disebut epifisis cerebri berasal dari neuroectoderm di bagian atap diencephalon. Kelenjar ini berbentuk biji pinus, beratnya 150 gram dan terletak di dekat ventrikel ketiga. Jadi khas dari kelenjar ini adalah adanya corpora arenacea yang terbentuk dari matriks kalsifikasi dari garam kalsium dan magnesium. Jadi itu terlihat di gambar sebelahnya, bentuknya kayak biji pinus. Corpora arenacea atau disebut dengan brain cell, pasir-pasir otak. Ya. Terdiri dari dua jenis sel pada pinealnya. Yang pertama pinealosit, sifatnya basofilik, berukuran besar, inti irregular, banyak mitokondria, ukurannya besar. Pineal. Kemudian sel ini menghasilkan melatonin, derivat triptofan yang berfungsi menciptakan irama sirkadian, juga antioksidan dan mengatur onset pubertas serta kematangan seksual. Kemudian yang berikutnya, ya, astroglia memiliki prosesus sitoplasmik yang panjang, ditemukan pada area perivaskular dan di antara pinealosit. Astroglia, astrosit, di gambarnya ditulis astrosit. Jadi, pinealosit yang besar, astrosit. Ya. Nah, sekarang yang ini berikutnya adalah Pulau Langerhans pada pankreas. Berbentuk telur yang berasal dari endoderm yang berada dekat dengan ductus biliaris dan terdiri dari ratusan pulau. Tiap pulau disusun oleh sel poligonal atau bulat, lebih kecil dan pucat dibandingkan sel asinar di sekelilingnya. Pulau Langerhans jika dilihat secara imunohistokimia terdiri dari sel alfa, beta, delta, dan sel F. Nah, ini bisa dilihat sel alfa menghasilkan glukagon dan biasanya berada di pinggir pulau. Ini tugasnya, fungsinya adalah memecah glikogen. Hati-hati. Kemudian sel beta menghasilkan insulin, terletak di bagian tengah pulau. Jadi mempercepat transport glukosa ke dalam sel, meningkatkan glikogenesis, dan meningkatkan lipogenesis dan sintesis protein. Kemudian sel delta menghasilkan somatostatin, letaknya tersebar, menghambat sekresi insulin dan glukagon serta absorpsi nutrien. Di kebalikannya antagonisnya. Yang terakhir adalah sel F menghasilkan polipeptida pankreas. Ini menghambat sekresi somatostatin, kontraksi kandung empedu, ya, dan sekresi dari enzim pankreas. Ya, ini kelenjar pankreas jika dilihat secara histologis, ya. Ini pankreas. Pancreatic islet, ini pulau-pulau islet, pulau-pulaunya.
Ada alpha sel, beta sel. Kalau kita besarkan ya, sel alfa, kemudian kapiler, sel beta, kemudian kapsul jaringannya, dan sel-sel sentroasinal. Ya. Demikian sistem endokrin. Ada berikutnya ini yang terakhir. Ya, latihan soal tolong dikerjakan, kemudian dikirim ke ibu, ke email ibu, nanti bisa dijadikan satu aja oleh format. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 ini ya harusnya ya. Itu ya. Ya. Demikian dari ibu. Saya tunggu latihan soalnya ini hari ini ya. Bisa? Halo? Iya, Bu. Oke, ya di ordiner ya. Halo, Bu. Iya, Bu. Oke. Ini apa tolong absensinya dibereskan Ibu. Maaf Ibu mau ganti ke mata kuliah yang lain ya. Jadi Anda lanjut ini. Minggu depan nanti saya akan atur jadwal biar nggak tabrakan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Iya, sama-sama.